Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija Silaban. Untuk video kali ini, Ibu akan menceritakan PKN kelas 11, bab yang pertama mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Mari belajar yuk. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal, atau bisa juga disebut memiliki dan dimiliki semua manusia sejak dalam kandungan tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, negara, adat istiadat. Jadi HAM itu sendiri tidak terlepas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak penguasa kepada rakyatnya yang dapat menimbulkan penderitaan. Misalnya, adanya perlakuan diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, adat istiadat, seperti yang terjadi di Inggris sekitar tahun 1215, tepatnya tanggal 15 Juni, yaitu pada saat masyarakat menentang tindakan sewenang-wenang Raja John. Hal ini melahirkan Magna Carta yang mengurangi kekuasaan raja secara absolut, dan Magna Carta ini menjadi tanda lahirnya perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia ini mengalami perkembangan. Dapat dilihat dalam dua periode. Periode pertama itu, yaitu periode sebelum kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Para golongan intelek yang memprakarsai munculnya organisasi menganggap bahwa penjajah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya nanti organisasi Budi Utomo yang memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Ada juga Perhimpunan Indonesia yang memperjuangkan untuk menentukan nasib sendiri dan lain-lain sebagainya. Untuk periode yang kedua yaitu periode sesudah kemerdekaan. Pada periode sesudah kemerdekaan ini memiliki beberapa periode lagi atau beberapa tahap gitu kan. Untuk yang pertama dapat terlihat sekitar tahun 1945 sampai 1950 pada pasca awal kemerdekaan yang menegakkan beberapa hal seperti hak untuk merdeka, hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dalam parlemen. Kemudian untuk periode berikutnya tahun 1950 sampai 1959, tepatnya pada masa demokrasi liberal, di sana ada beberapa hak, yaitu hak kebebasan pers, kemudian pemilu dengan sistem multipartai, dan juga kendali parlemen terhadap pemerintah. Yang berikutnya periode tahun 1959 sampai 1966, tepatnya pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini kekuasaan terpusat kepada presiden. Jadi parlemen tidak memiliki kewenangan mengontrol presiden. Pemerintah membatasi hak sipil dan juga hak politik warga negara. Kemudian yang berikutnya adalah periode tahun 1966 sampai tahun 1998. Ini dikenal pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini dapat dibagi ke dalam 3 kurun waktu, yaitu pada yang pertama itu tahun 1967, di sini terlihat bahwa pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, pada tahun 1970 sampai 1980, di sana juga tampak bahwa pemerintah cenderung melakukan pemasungan hak asasi manusia dengan sikap defensif yang tercermin dalam produk hukum yang bersifat restriksi atau membatasi hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1990-an terlihat di sana
pembentukan lembaga penegakan hak asasi manusia seperti adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tepatnya itu pada tahun 1993. Yang berikutnya adalah pada periode kelima, yaitu sekitar tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya adalah untuk menjamin hak asasi manusia. Ada beberapa yang diamandemen di sini seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999, kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, kemudian Kepres Nomor 129 tahun 1998. Itulah mengenai periode hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri. Jadi, hak asasi manusia itu memiliki beberapa macam. Seperti yang pertama, ada hak asasi manusia secara pribadi. Misalnya, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih atau memeluk dan menjalankan agama serta kepercayaannya. Kemudian ada hak asasi politik. Hak asasi politik ini misalnya hak menjadi warga negara, hak untuk berkumpul dan berserikat. Kemudian ada lagi hak asasi ekonomi, misalnya kebebasan memiliki pekerjaan. Ada lagi hak asasi hukum. Misalnya ini hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian juga ada hak asasi sosial dan budaya. Misalnya ini hak untuk mendapatkan perlakuan di dalam kesetaraan pendidikan dan juga kesehatan. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta kita. Dan juga ada hak dalam tata peradilan dan perlindungan. Misalnya ini hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan di dalam penahanan atau penangkapan atau pengadilan yang terjadi pada diri seseorang. Itulah macam-macam hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu sendiri juga memiliki ciri khusus seperti bersifat hakiki. Yang artinya di sana adalah ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian juga bersifat universal. Dalam artian di sini adalah berlaku untuk semua orang tanpa memandang siapa dia, suku apa dia, agama apa, jenis kelaminnya apa, gitu. Jadi universal dia. Kemudian permanen. Permanen dalam artian di sini tidak dapat dicabut dan dipindahkan oleh orang lain. Dan dalam artian juga di sini bahwa permanen ini tetap ada pada setiap orang. Kemudian yang terakhir itu tidak dapat dibagi. Jadi di sini semua orang berhak untuk mendapatkannya. Oke, itulah mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya mengenai makna kewajiban asasi manusia. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia, dan juga di sana ada kewajiban dasar manusia. Di dalam undang-undang tersebut berisi bahwa hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itulah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tersebut, dan dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati, terdapat juga adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak akan memungkinkan dilaksanakan dan ditegakkannya beberapa hukum. Jadi intinya di sana adalah hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berhubungan, saling keterkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak setelah menjalankan kewajiban. Misalnya gini, siswa mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan kan? Setelah dia melakukan kewajibannya. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu bagian A tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, untuk yang berikutnya, berarti pertemuan berikutnya yaitu bagian B tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ya, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa. Tetap semangat.